Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kami Ardiansyah Harahap, mahasiswa UPBJJ Kota Pekanbaru, dengan nomor NIM 0206244544. Aktivitas kami sebagai tenaga pendidik mata pelajaran biologi di SMA Islam Terpadu Bangkinang, Riau. Dalam hal ini kami akan mempraktekkan tentang video ujian dalam rangka penyusunan laporan PKM. Dalam hal ini kami akan mempraktekkan tentang materi substansi genetika dengan metode discovery based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mempelajari mata pelajaran biologi, dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca bismillah. Anda semua, di bangku SMP kita telah menyinggung tentang materi hereditas dan juga materi genetika. Apakah Anda masih ingat? Apakah Anda masih ingat bahwa kita telah menyinggung tentang materi-materi penyusun daripada genetika suatu organisme, contohnya kita manusia, di mana ada yang disebut dengan nukleus di dalam sel, kemudian ada kromosom, seterusnya ada gen, DNA, dan komponen-komponen yang lainnya. Untuk itu Anda semua, sebagai pengawalnya, maka Anda harus mempersiapkan isi absensi kita di Google Form. Kemudian jawablah pertanyaan ini secara individual, dan juga nanti pertanyaan-pertanyaan secara kolektif atau diskusi berkelompok. Untuk pertanyaan secara individual, Anda harus menjawabnya dan silakan nanti diupload di jawaban pada kolom tugas yang telah disediakan di Google Classroom. Adapun pertanyaannya, yang pertama adalah, apakah yang Anda ketahui tentang sel, nukleus, kromosom, gen, dan DNA? Yang kedua, dalam keluarga Anda, coba perhatikan, apakah wajah Anda atau saudara kandung daripada Anda memiliki kemiripan wajah dengan ayah atau ibu? Yang ketiga, dalam kasus tertentu, misalnya kasus bayi tertukar, jenazah tanpa identitas, diperlukan data forensik untuk mengetahui identitasnya. Sebutkan komponen genetik yang paling berperan dalam hal ini. Silakan Anda kerjakan, dan jangan lupa di setiap jawaban nanti sebutkan referensi dari mana Anda dapatkan. Terima kasih Anda atas atensinya, atas jawaban yang telah diberikan. Alhamdulillah, syukurillah, jawabannya cukup bagus ya, dan ada jawabannya yang sangat memuaskan. Terutama Ananda Zaidan, kemudian Ananda Harun Hanif, Ananda Bagus Dwi Handoko, Ananda Sultan Ramadan, dan kawan-kawan kita yang lain. Baik Ananda, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita singgung yang pertama adalah komponen-komponen daripada genetik atau substansi genetik. Perhatikan gambar ini ya, dimana kita manusia memiliki sel. Di dalam sel ada kromosom ya, kemudian dalam kromosom ada gen, kemudian di dalam gen ada DNA, di dalam DNA ada penyusun DNA yang berupa senyawa polinukleotida. Nah, kita lanjutkan. Untuk memudahkan kita dalam mempelajari, silakan kita perhatikan peta konsep ini. Namun dalam ruang lingkupnya nanti kita hanya mempelajari. Dalam pembelajaran kali ini adalah tentang kromosom, gen, dan DNA.
Silakan Anda perhatikan. Ya. Dalam substansi genetika terdapat kromosom ya sebagai komponennya, ada juga gen, kemudian asam nukleat. Kemudian dalam kromosom ada jumlah kromosomnya, struktur dan jenisnya. Kemudian dari struktur tadi ada sentrosom dan juga lengan. Dalam sentrosom ada, kalau kita perhatikan dari letak lengannya, posisi sentrosomnya ya, ada pembagiannya. Yang pertama adalah telosentrik, aksosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Kemudian jenisnya ada autosom dan gonosom. Seterusnya dalam gen tadi ada DNA ya, berisi asam nukleat yang berupa DNA dan RNA. Kemudian dalam DNA ada strukturnya dan juga replikasi yang terjadi. Kemudian strukturnya ada penyusun daripada DNA adalah dari jenis gula deoksiribosa, kemudian gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen terdiri daripada jenis basa purin dan basa pirimidin. Basa nitrogen purin terdiri daripada adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari timin dan sitosin. Itu pada DNA. Pada RNA hampir sama. Perbedaannya adalah dalam basa penyusun pirimidinnya, dimana kalau basa nitrogen pada DNA terdiri dari timin dan sitosin, sedangkan basa RNA-nya pada basa pirimidinnya terdiri daripada urasil dan sitosin. Kita lanjutkan. Ya, untuk sintesis protein itu akan dibahas untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah, di mana ada transkripsi dan translasi. Seluruhnya ini adalah koordinasi daripada DNA. Nah, kita lihat substansi genetik berupa kromosom, ya, gen, dan juga asam nukleat yang terdiri daripada DNA, RNA. Dalam hal ini nanti akan kita bahas tentang DNA. Kromosom, ya, merupakan struktur berbentuk benang yang tersusun atas kromatin dan membawa informasi genetik. Kromosom berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata kroma yang berarti warna dan soma yang berarti padan. Kemudian kromosom mudah diamati dengan penambahan zat warna tertentu karena sifatnya mudah menyerap warna. Kemudian dalam kromosom terdapat puluhan hingga jutaan gen. Nah, perhatikan contoh kromosomnya. Ini contoh kromosom pada Drosophila melanogaster, dan ini kromosom pada manusia. Perhatikan bentuknya. Ini kumpulan daripada kromosom manusia, yaitu kromosom tubuh dan kromosom gonosom. Ya, jumlah kromosom yang dimiliki tiap spesies makhluk hidup sangat bervariasi. Organisme yang struktur tubuhnya lebih kompleks biasanya memiliki jumlah kromosom yang lebih banyak daripada organisme yang struktur tubuhnya lebih sederhana. Masih kan Anda semua? Ada yang bersel satu, ada yang multiselular atau bersel banyak, ada yang tanpa sel. Itulah dia contohnya virus yang telah kita pelajari di kelas 10 yang lalu. Kemudian jumlah kromosom yang dimiliki oleh setiap jenis organisme akan selalu tetap dan terdapat dalam bentuk yang saling berpasangan. Silakan Anda bandingkan di antara berbagai organisme berikut, di mana kita manusia memiliki kromosom dalam setiap sel. Ingat ya, setiap sel kita memiliki 46 ya, 46 kromosom. Silakan bandingkan dengan kromosom-kromosom yang lain. Ingat, jumlah kromosom pada setiap organisme itu tetap. Sekarang kita perhatikan struktur kromosom. Struktur kromosom, ya, kita perhatikan ya, dari sel kita makhluk hidup, ini dia. Kemudian di dalam sel terdapat nukleus. Nah, maka sel disebut dengan struktur terkecil daripada suatu kehidupan dari suatu organisme.
Di dalam sel tersebut untuk mengendalikan seluruh sel bahkan organ nantinya adalah dari nukleus. Nah, kita lihat dari inti sel ini. Kemudian dalam nukleus, perhatikan yang berbentuk seperti ini Anda. Dalam nukleus ketika diperbesar ya, terdapat kromosom. Nah, perhatikan gambar-gambarnya atau gambar ini ya. Dimana dalam struktur kromosom ini terutama di sel-sel eukariota ya, sel-sel eukariota atau sel-sel yang memiliki membran inti sel. Ya. Terdiri atas bahan kompleks yang disebut dengan kromatin. Kemudian, struktur sebuah kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer, ini dia, yang tandai sentromer. Kemudian, lengan kromosom atau kromatid. Nah, di sini dia. Atau disebut juga dengan badan kromosom. Nah, lihat lengannya apakah sama panjang? Nah, ya. Ini lengan pendek atau V-arm, dan ini lengan panjang atau key-arm. Nah, di dalam sentromer, di dalam kromosom tadi, ya, dalam kromosom maksudnya, itu ada benang-benang, ya, perhatikan benang-benangnya, ya, yang di dalamnya nanti ada gen dan ada DNA. Kemudian struktur selanjutnya adalah, perhatikan, kromosom ini ada selaput, ini selaputnya, kemudian matriks atau isi, dan juga kromonema. Nah, seperti benang-benang seperti ini. Dan ini adalah sentromernya. Ya. Sentromer atau kinetokor disebut juga kepala kromosom. Kalau kita perhatikan berdasarkan letak sentromernya, ya, masih ingat ya, sentromer tadi, itu tempat peletakan daripada benang-benang kromosom, dibedakan menjadi metasentrik, submetasentrik, akrosentrik, dan telosentrik. Nah, kita perhatikan sentromer, nah, yang membagi kromatid atau badan daripada kromosom tersebut sama panjang, ya, seperti ini, disebut dengan metasentrik. Meta berarti sama, ya. Kemudian kromosom submetasentrik membagi lengan tadi, ada yang panjang sedikit, tapi yang sebelahnya agak memendek sedikit, mendekati sama, ya, disebut dengan kromosom submetasentrik. Dan kromosom jenis yang ketiga adalah kromosom akrosentrik, di mana salah satu lengannya memendek atau pendek dibandingkan dengan kromatid atau badan kromosom yang lain. Kemudian jenis yang keempat adalah kromosom telosentrik, di mana terdiri daripada sentromer, ini dia, dan satu lengan. Nah, ini dia, atau arm. Baik, kita lanjutkan Anda. Jenis kromosom. Satu set kromosom dibedakan menjadi dua jenis. Itu yang ada dalam sel kita, ya. Yang pertama, jenis autosom atau kromosom tubuh. Ini pembentuk daripada sel-sel tubuh kita. Dan gonosom, yaitu kromosom sel kelamin. Adapun autosom adalah disebut juga kromosom tubuh atau kromosom somatis. Nah, kalau ada kata soma, itu berarti artinya adalah tubuh. Kemudian tidak menentukan jenis kelamin suatu organisme. Jadi ini hanya menentukan sel-sel pembentuk tubuh kita, selain daripada sel kelamin. Adapun gonosom adalah disebut juga dengan kromosom seks atau kromosom kelamin, berperan dalam menentukan jenis kelamin suatu organisme, atau disebut juga dengan sex influenced gen. Kemudian kita lanjutkan lagi, komponen seterusnya adalah gen dan alel. Perhatikan gambar ini adalah gen merupakan suatu unit terkecil dari bahan-bahan sifat-sifat menurun dengan ukuran 4 sampai 50 mikron. Ya, bahasa kecilian Anda, ya. Kemudian perhatikan gini, ya. Fungsinya tadi adalah mengatur segala sifat tampak suatu organisme, ya, atau sifat fenotip. Bentuk fisik gen berupa molekul asam
deoksiribonukleid atau DNA, kemudian terletak dalam kromosom, tepatnya di bagian yang disebut dengan kromomer atau nukleosom. Nah, maka Anda perhatikan di kelas SMP dulu ya, di bangku SMP, ketika menentukan hereditas, di mana apabila suatu tumbuhan memiliki sifat misalnya berbatang tinggi, kemudian berbuah manis, nah ada nanti lambang daripada gen tersebut berbentuk huruf kapital, bisa berbentuk huruf kapital T, dan juga berbentuk huruf kapital M sebagai mewakili sifat manis daripada buahan daripada tumbuhan tersebut. Ini juga berlaku ya, berlaku kepada manusia. Nah, kalau kepada makhluk lain tadi, ini lebih jelasnya adalah disebut dengan alel, ya. Definisi alel adalah gen yang menempati atau terletak pada lokus yang sama pada kromosom homolog yang mempunyai tugas berlawanan untuk suatu sifat tertentu. Sedangkan alel ganda adalah beberapa alel atau lebih dari suatu gen yang menempati lokus yang sama pada kromosom homolognya. Kemudian pengaruh alel ganda pada organisme dapat ditemukan pada tempat-tempat tertentu ya. Kita perhatikan gambar Anda. Ada dia alel batang pendek seperti ini. Kemudian gen batang panjang, ada alel batang panjang. Nah, apabila ini nanti yang timbul, maka sifat dominasi daripada alel batang panjang daripada suatu tanaman tersebut akan diwariskan kepada generasi seterusnya. Namun apabila alel batang pendek yang muncul, maka dia akan mewariskan sifat batang pendek apabila dia sifatnya resesif ya. Kemudian yang ditentukan lagi adalah berupa golongan darah pada manusia seperti ini. Ya, ditentukan dalam alel tadi. Kemudian jenis rambut, warna kulit, tinggi badan, gen bentuk hidung, ya, kemudian warna bunga kalau pada tanaman, dan juga bulu kelinci pada hewan tertentu, yaitu hewan kelinci. Baik, Anda. Kita lanjutkan kembali. Setelah kita pelajari gen, kita lanjutkan mempelajari tentang DNA yang berupa asam nukleat. Asam nukleat tadi terdiri daripada DNA, kemudian RNA, dan terdiri daripada kode genetik. Senyawa-senyawa kimia yang menjadi bagian suatu sel biasanya merupakan suatu polimer atau polinukleotida, ya. Itu contohnya adalah DNA atau deoksiribonukleat asid. DNA atau deoksiribonukleat asid merupakan pembawa informasi genetik yang bersifat pada suatu organisme. Sebab ini adalah komponen daripada penyusun gen. Struktur DNA merupakan polimer nukleotida yang apabila kita uraikan, satu nukleotida tersusun atas 3 komponen, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Kemudian kita lihat bagaimana korelasi atau hubungan di antara sel dengan kromosom, DNA, dan gen. Coba Anda amati setelah kita mempelajari tadi. Ya. Dalam sel ya terdapat pada makhluk hidup, kemudian terdapat kromosom. Dalam kromosom terdapat gen, ya. Dalam gen terdapat DNA, dan di dalam DNA terdapat gugus atau senyawa polinukleotida atau makromolekuler. Adapun DNA, unsur-unsurnya adalah yang terdiri daripada gugus fosfat, berarti karena senyawa kimianya, kemudian gula dari jenis deoksiribos, kemudian basa, yaitu dari jenis basa nitrogen. Ini sudah Ustadz singgung di awal pembelajaran kita tadi. Nah,
Perhatikan Anda. Maka ketika suatu kasus tertentu, misalnya bayi tertukar, kemudian jenazah tanpa identitas, dengan mengamati ini, ya, ini nanti akan diamati dengan tuntas, yaitu di lab tertentu sebagai suatu wadah untuk pengambilan data forensik. Apa yang mereka amati adalah senyawa penyusun daripada DNA ini apakah memiliki kesamaan dengan orang tuanya, ya. Maka hal ini diperlukan data identitas pendukung yang lain, ya, sehingga nanti apabila informasi daripada penyusun DNA ini sama dengan orang tuanya, maka itu menunjukkan bahwa anak tersebut memiliki orang tua biologis sesuai dengan yang menentukan atau yang mengajukan sebagai orang tuanya. Demikian halnya juga dengan jenazah. Dengan mengamati ini, ya, dan juga dengan data-data pelengkap atau data penunjang, bisa berupa EKTP atau yang lain-lain yang sudah terintegrasi, otomatis akan membuka kemudahan dalam menyingkap suatu kasus tertentu. Nah, kalau kita perhatikan hal ini Anda, begitu maha sempurnanya Allah dalam menciptakan kita manusia dan seluruh makhluknya, maka tidak pantas kita untuk meragukan daripada kemahasempurnaannya, eksistensinya, karena sudah tergambar dalam kita begitu sempurnanya, dan tidak mungkin kesegalanya ini tercipta secara kebetulan, terkecuali tentang adalah diciptakan oleh yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Khaliq, sang maha pencipta yang paling sempurna. Maka untuk itu Ananda, silakan kita dekatkan diri kita kepada Allah, selalu dekat kepadanya, ya. Kemudian tunjukkan semangat kita sebagai bukti daripada amalan kita kepadanya, bahwa kita semangat dalam belajar, gali terus ilmunya, semoga nanti dapat mengantarkan kita kepada surganya Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Anda semua yang telah berperan tadi, dan silakan sharing dengan sahabat-sahabat kita yang lain apabila ada materi yang kurang pahami, atau bisa juga nanti disampaikan di forum diskusi kita melalui Google Classroom. Terima kasih Anda. Apabila ada yang salah, Ustadz mohon maaf. Astagfirullahaladzim, dan semoga Allah memberikan kemaafan kepada Ustadz sendiri. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.